Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba membahas tentang pembatas parkir otomatis. Instruksi yang akan kita pakai di sini ada berapa, yaitu menggunakan divu, kemudian increment, decrement, dan compare. Untuk divu itu sebagai pemaju, jadi dia akan aktif kalau ini dari kondisi off ke on, dari off ke on, maka di sini akan aktif, aktif sesaat. Kemudian dia sama dengan pengunci, ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang increment dia akan menghitung naik, yang decrement akan menghitung turun. Kemudian untuk compare itu dipakai untuk membandingkan. Membandingkan siapa? Membandingkan antara data pertama dan data kedua. Kalau di sini data yang kita bandingkan adalah yang ada di D0 dengan 3. Kalau di soal parkir otomatis itu pakai 100, berarti di sini yang comparison data 2 tinggal diisi dengan 100. Ini untuk mudahkan saja kita pakai 3. Nah, kemudian yang di increment juga kita simpan di D0, yang decrement juga di D0. Ini biar sama. Jadi nanti kalau ada mobil masuk keluar semuanya disimpannya itu di memori D0, kemudian D0 itu yang akan kita bandingkan dengan kapasitas parkirnya. Nah, di compare itu ada beberapa instruksi yang bisa dipakai, yaitu ada equal itu sama dengan, kemudian ada less than dan greater than. Ya, less than itu kurang dari, greater than itu lebih dari. Nah, yang dibandingkan siapa? Sebenarnya lebih dari, kurang dari, atau sama dengan itu yang membandingkan antara data 1 dengan data 2. Kalau di sini berarti antara D0 dengan 3. Kalau ini kita lihat sekarang langsung aktif itu adalah yang 203, karena ini saya pakai less than, ya, less than. Kemudian compare ini saya hubungkan ke always on. Jadi ini always on itu sama aja dengan tombol yang on terus begitu, ya, always on. Ini untuk mudahkan aja. Kalau di sini di D0-nya masih berisi 0, kemudian yang kita bandingkan dengan 3, berarti 0 itu kan masih kurang dari 3, sehingga langsung aktif untuk yang less than-nya. Ya. Nah, ini nanti kita bisa pakai untuk less than ini di pintu parkir otomatis. Kalau kita gunakan portal, berarti di portal membukanya. Kita lihat kalau di sini ada mobil masuk, ya, mobil masuk 1 misalnya. Nah, maka otomatis D0 akan berubah menjadi 1. Ini juga 1 karena sama-sama D0, ya. Jadi kotak memori D0 akan berisi 1. Nah, dibandingkan data ini, di compare ini akan membandingkan antara 1 yang ada di 0 dengan 3. Oh, masih kurang dari. Berarti yang aktif masih less than. Kemudian kalau kita coba ada mobil masuk lagi, 1 lagi, ya, ini berubah jadi 2. Di sini juga 2, ini 2. Oh, berarti masih kurang dari 3. Berarti yang aktif juga masih less than. Kita coba 1 lagi, 3. Nah, ini begitu ada mobil terdeteksi sensor mau masuk, kemudian dia akan berubah di D0-nya menghitung 3. 3 ini akan dibandingkan, oh, 3 dengan 3. Ya, 3 di data di D0 dibandingkan dengan 3 BCD, oh, itu sama, equal. Maka yang aktif adalah yang equal, ya, sehingga 202 ini aktif. Ya, itu untuk instruksi compare. Kalau ini misalnya kalau kita tambahi 1 lagi, 4. Nah, ada mobil yang mau masuk lagi, ini, ya. Maka di sini akan berubah menjadi 4, berubah jadi 4, berarti yang aktif adalah greater than. Kenapa? Karena di D0 4 dibandingkan dengan 3, berarti D0-nya isinya lebih banyak daripada 3. Maka isinya di sini greater than yang aktif. Gitu, ya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa diaplikasikan langsung di pembatas parkir hanya seperti ini. Ya. Kalau yang greater than ini berarti bisa kita hubungkan ke apa kira-kira yang soal kemarin? Ke sinyal indikator penuh. Jadi begitu ada mobil mau masuk lagi, ini tadinya sudah isi 3, kemudian ada mobil mau masuk lagi, ini kedetek menjadi 4, maka ini indikatornya akan menyala,
ya. Bisa pakai buzzer, bisa pakai sinyal atau pakai suara ya. Misalnya Pak mohon maaf parkir penuh dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu untuk yang greater than. Nah, pintu parkir akan bisa membuka selama kondisinya itu less than atau equal. Ya, jadi begitu ada mobil mau masuk ke sini terdeteksi sensor, selama ini masih equal atau less than berarti masih boleh masuk ya. Kenapa equal boleh masuk? Karena mobilnya belum masuk, baru kedeteksi di sensor, kemudian di sini menjadi 3 misalnya ya, yang tadi menjadi 3, oh berarti dengan mobil itu masuk baru akan terisi 3, sehingga equal pun masih kita pakai, manfaatkan bisa untuk membuka portal masuk gitu. Nah, kita lihat kalau keluar, kalau mobil keluar ya. Nah, ini kalau ada mobil keluar maka ini akan berubah turun ya, akan turun, berkurang, kapasitas di dalamnya akan berkurang. Keluar lagi, berarti berkurang lagi, ini menjadi less than, tadi equal sekarang less than ya. Seperti itu. Jadi ini yang bisa dimanfaatkan untuk pembatas parkir otomatis. Nah, sebenarnya sampai di sini pun ini sudah mewakili tugas kemarin yang kita tugaskan kalian, karena di situ memang isinya hanya ada sensor. Nah, kalau kita tambahi dengan portal, maka bisa kita gunakan seperti ini. Di portal itu kan ada pintu keluar dan pintu masuk ya. Pintu masuk dan keluar itu masing-masing dia akan bergerak ke atas dan ke bawah. Berarti kita menggunakan 2 buah motor, dia yang gerakannya akan forward reverse ya. 1 motor itu untuk yang di portal masuk, 1 untuk portal yang pintu keluar. Nah, kalau itu mau keluar seperti ini ya. Ini kan dia kapasitasnya kan di parkir ada mobil 2, Ini mau keluar, tinggal kalau ini dipencet untuk portal mau keluarnya, ya, tinggal di on kan. Nah, maka ini dia akan bergerak ke atas ya, bergerak ke atas sampai menyentuh limit switch. Jadi kita harus tambahkan limit switch juga biar ini tidak kebablasan ke atas. Kalau sudah menyentuh limit switch, baru dia ini berarti dia akan mati begitu, akan berhenti di atas sampai batas yang kita inginkan. Kemudian kalau mobilnya sudah keluar, mobilnya sudah betul-betul keluar, berarti kita bisa lihat di pintu keluar yang reverse ya. Ini pakai sensor, berarti otomatis nanti dia nutupnya otomatis gitu. Ini sudah kedetek sensor bahwa dia sudah keluar, maka dia akan menutup, nyentuh limit switch bawah, itu dia akan berhenti ya. Kemudian kalau untuk yang portal masuknya ya, ini sama, menggunakan motor nanti bergerak forward dan reverse. Kalau untuk yang forwardnya mau bukanya, berarti ini misalnya kita pakai tombol untuk yang itu yang ngambil karcis itu, ini diaktifkan. Nah, dia baru bisa aktif kalau posisi ini 203 itu kita hubungkan ke less than ya. Less than, jadi kondisi parkirnya itu isinya kurang dari kapasitas, maka mobil baru bisa masuk. Atau dia menggunakan yang kalau tidak less than, di greater than pun dia masih bisa masuk ya. Ini karena yang mendetek awal adalah sensornya. Jadi bukan greater than tapi equal ya, 202 itu equal. Jadi equal pun dia masih bisa masuk ke atas, nyentuh limit switch, baru dia berhenti. Kemudian menutupnya kapan? Di pintu masuk untuk yang bergerak reverse. Jadi setelah mobil betul-betul sudah masuk penuh ya, itu sensornya ditaruh di situ, kira-kira mobil sudah masuk penuh, ini ya berarti aktif, kemudian motor akan bergerak reverse, pintu portal nutup ya, nyentuh limit switch, dia akan berhenti. Nah, kira-kira seperti ini untuk prinsip kerja dari instruksi. Ada gabungan diffu, increment, decrement, dan compare yang kita coba aplikasikan di
pembatas parkir otomatis. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.